Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai networking pada VirtualBox. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan belajar, ada banyak ya. Ini materinya lebih banyak dari video-video sebelumnya yang telah kalian pelajari. Networking pada VirtualBox. Yang pertama, kita akan belajar mengenai reset MAC address atau atur ulang MAC address. Ada Ubuntu server yang telah kita install dari tahap yang lama, dan yang bawah ini adalah clone dari Ubuntu server yang atas. Jadi, ini merupakan duplikasi ya. Nah, karena ini adalah clone, jadi sifat alamat device-nya itu sama dengan Ubuntu server yang telah kita install sebelumnya. Kita dapat mengeceknya itu, kita klik saja, kita klik kanan, kita pilih setting. Nah, di sini kita pilih network, kita pilih advance. Nah, ini kita bisa lihat dulu ya, MAC address-nya itu belakangnya BBEF. Nah, kita lihat apakah yang Ubuntu server clone juga memiliki MAC address yang sama. Kita klik kanan lagi, kita pilih setting. Nah, kita klik network. Nah, kita pilih advance. Nih, ini MAC address-nya sama ya dengan Ubuntu server yang telah kita install. Belakangnya BBEF. Nah, ketika kita ingin melakukan networking, kita dapat menghubungkan antara virtual mesin ke internet, atau virtual mesin ke host OS atau laptop kita, atau virtual mesin ke virtual mesin lagi. Nah, untuk melakukan networking ini, kita harus mereset atau reset ulang MAC address kita. Jadi, antara alamat device yang satu dengan alamat device yang lain itu berbeda. Nah, gimana sih caranya atur ulang alamat MAC address? Kita tinggal pilih, ini kita pilih yang atas dulu, kita klik kanan, kita pilih setting, kita pilih network, kita pilih advance. Nah, kita klik yang lingkaran warna biru ini. Nah, ini sudah berubah ya, belakangnya F93. Kita pilih OK. Nah, untuk yang bawah kita klik lagi, klik kanan, kita pilih setting, pilih network, kita pilih advance, kita klik yang lingkaran biru seperti tadi. Nah, ini belakangnya sudah berganti menjadi B607. Kita klik OK. Nah, ini sudah kita reset MAC address-nya. Jadi, sudah dapat melakukan networking antara Ubuntu server dan Ubuntu server clone. Oke, teman-teman, kita sebelumnya sudah belajar mengenai reset MAC address. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai network mode NAT. Sebelum teman-teman tahu apa itu simulasi tentang NAT, teman-teman juga harus tahu apa sih itu fungsi dari NAT. Nah, NAT ini digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat yang kalian gunakan atau sebaliknya. Jadi bahasa gampangnya itu menghubungkan server ke internet yang kita gunakan. Sebelum itu, kita harus men-setting jaringan NAT-nya dulu nih teman-teman. Kita tinggal klik kanan, pilih setting, kita pilih yang network, lalu kita pilih yang NAT ya teman-teman. Kita akan menerjemahkan IP privat dari virtual mesin ini ke internet yang kita gunakan atau yang telah kita hubungkan seperti ini ya. Kita akan coba ping dengan Google ya. Kita ping, terus kita klik google.com. Nah, ini sudah ya teman-teman, berarti ini sudah terhubung dengan internet kita. Setelah itu, coba kita akan mengecek berapa sih IP pada virtual mesin. Apakah IP pada virtual mesin ini sama dengan host OS kita? Kita akan klik saja IP address.
Nah, teman-teman bisa dilihat ini ada dua ya teman-teman. Untuk yang pertama itu ada device 10 atau 1O, dan yang kedua itu ada di device endpost 3. Nah, teman-teman, ini kita sudah berhasil menerjemahkan IP privat ke IP public pada hidden interface kita ya. Tetapi kita itu menerjemahkannya ke interface atau hidden interface yang tersembunyi. Ini mengakibatkan kita tidak dapat melakukan ping dari host OS kita ke virtual machine atau Ghost OS. Kita dapat mengeceknya pada command prompt ya teman-teman. Kita klik saja command prompt. Nah, jadi teman-teman kita akan coba ping ya dari host OS kita ke virtual machine kita. Jadi kita pakainya yang IP address pada device yang kedua yang endpost 3. Kita coba ping 10.0.2.15. Nah, jadi teman-teman ini hasilnya timeout ya. Jadi tidak dapat dari host OS ping ke virtual machine yang sebelumnya telah kita install. Teman-teman, kita akan lanjut mengenai NAT versus NAT network. Nah, ini teman-teman, jika kita menggunakan NAT. Nah, jika kita menggunakan NAT, Ghost OM atau virtual machine kita ini akan langsung terhubung ke hidden interface kita. Jadi kita ibaratkan ini ada dua ya. Nah, karena ini sudah langsung terhubung dengan hidden interface, maka akibatnya akan mendapatkan IP address yang sama dan tidak dapat berkomunikasi antara Ghost OS 1 dengan Ghost OS yang lain. Ini sama ya, 10.0.2.15 dan yang satu juga sama dengan yang atas ini, 10.0.2.15. Nah, teman-teman, jika kita menggunakan NAT network, apa sih akibatnya? Nah, jadi jika kita menggunakan NAT network itu, kita tidak dapat langsung terhubung dengan hidden interface pada host OS kita. Ini akan dihubungkan dulu menggunakan switch virtual ya, ini tidak terlihat karena bersifat virtual. Nah, akibat dari penggunaan NAT network ini, kita mendapatkan IP yang tidak sama, sehingga kita dapat berkomunikasi antara virtual machine yang satu dengan virtual machine yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, karena ini menggunakan NAT network, maka IP-nya berbeda. Nah, jadi teman-teman, kita akan coba ya, ini kita menggunakan yang NAT. Apakah IP address kita itu sama atau berbeda antara Ubuntu server dan Ubuntu server yang clone? Kita coba lihat. Ini kita pakainya yang NAT ya teman-teman. Kita ubah ke NAT. Ini kita sudah pilih NAT. Kita klik start. Nah, jadi teman-teman kita akan coba apakah Ubuntu server dan Ubuntu server clone ini memiliki IP address yang sama jika menggunakan NAT. Untuk itu kita pilih IP address aja, kita ketik IP address. Nah, ini teman-teman ya, untuk Ubuntu server ini memiliki IP address 10.0.2.5. Nah, untuk Ubuntu server clone ini juga memiliki IP address 10.0.2.15. Jadi teman-teman, jika kita menggunakan NAT itu, maka IP address yang kita dapatkan itu sama dan identik ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan melakukan atau praktek NAT network. Di sini kita ibaratkan ada dua virtual machine ya, teman-teman. Nah, jika untuk NAT yang kemarin itu langsung terhubung dengan hidden interface, untuk NAT network ini akan dihubungkan terlebih dahulu dengan switch virtual. Jadi akan mendapatkan IP yang berbeda antara virtual machine yang satu dengan virtual machine yang lainnya. Nah, teman-teman harus install dulu untuk VirtualBox yang versi 6. Untuk kemarin-kemarin kita kan prakteknya menggunakan VirtualBox yang versi 7 ya. Kenapa kita menggunakan VirtualBox yang versi 6?
karena di VirtualBox yang versi 7 itu kita tidak dapat membuat networkingnya. Untuk menambahkan networknya itu tidak ada di versi 7. Nah, untuk yang pertama ketika kita akan melakukan network NAT, itu kita harus membuat name networknya dulu. Kita pilih file, kita pilih preference, kita pilih network. Nah, ini kita tambah ya. Nah, kita pilih NAT network saja, kita pilih OK. Nah, sebelumnya untuk itu kita harus setting dulu ya networknya. Kita pilih setting, kita pilih network. Nah, ini kan ada banyak, kita pilih yang NAT network. Untuk name-nya itu menggunakan NAT network yang tadi kita buat di file atau preference tadi ya. Kita klik OK. Nah, untuk Ubuntu server juga sama. Kita akan pilih setting, network. Ini sudah berubah ya, NAT network. Dan untuk name-nya juga NAT network. Kita pilih OK. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan mencoba apakah IP address pada Ubuntu server dengan Ubuntu server clone ini berbeda atau tidak. Seharusnya karena kita menggunakan NAT network, itu akan IP yang kita dapatkan itu berbeda ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus meremove atau menghapus IP address pada virtual mesin kita yang sebelumnya sudah tercantum pada virtual mesin kita. Saya mau coba untuk meremove yang Ubuntu server dulu ya. Kita kasih perintah sudo dh client min r npost 3. Nah, jadi teman-teman, ini sudah muncul ya. Jadi untuk Ubuntu server sudah tidak memiliki IP address. Setelah itu kita ke yang Ubuntu server clone, kita remove dulu. Kita kasih perintah seperti tadi, sudo dh client min r npost 3. Nah, jadi teman-teman, ini adalah perintah untuk meremove atau menghapus IP address pada device kita sebelumnya. Nah, karena ini sudah dihapus, kita akan melakukan perintah lagi untuk mendapatkan IP address yang berbeda dan yang terbaru. Kita kasih perintah sudo dh client npost 3. Kita coba cek IP address-nya. Ini untuk Ubuntu server clone ya teman-teman. Coba kita cek untuk yang Ubuntu server. Kita masukkan perintah yang sama seperti tadi. Untuk mendapatkan IP yang baru, kita kasih perintah sudo dh client npost 3. Kita cek IP address-nya. Nah, ini ya teman-teman, untuk Ubuntu server itu mendapatkan IP address 10.0.2.5 dan untuk Ubuntu server yang clone itu mendapatkan IP address 10.0.2 dan .6. Nah, sekarang kita akan coba teman-teman, kita akan mengeping dari Ubuntu server ke Ubuntu server clone dan sebaliknya. Kita ke Ubuntu server dahulu. Kita coba ping dengan IP address yang Ubuntu server clone itu 10.0.2.6. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Antara Ubuntu server melakukan ping ke Ubuntu clone itu sudah bisa. Nah, apakah kita akan mengeping dari Ubuntu clone yang kita clone sebelumnya ke Ubuntu server itu bisa? Kita ping, kita masukkan IP address pada Ubuntu server 10.0.2.5. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Artinya untuk Ubuntu server dengan Ubuntu server clone itu sudah dapat berkomunikasi. Nah, jadi teman-teman, untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai simulasi
bridge network. Nah, jika untuk NAT network yang sebelumnya itu masih numpang ke hidden interface kita atau host OS, sehingga IP yang didapatkan itu tidak jelas dari mana ya teman-teman. Sedangkan untuk bridge ini itu ketika kita menggunakan bridge atau bridge network itu ketika kita akan mendapatkan IP address, itu IP address-nya akan disesuaikan dengan internet yang sudah terhubung dengan host OS kita. Jadi dapat diibaratkan ini Ghost OS kita atau virtual machine kita itu akan langsung terhubung ke internet yang sudah terhubung juga dengan host OS kita. Akibatnya IP address pada Ghost OS kita itu akan sama dengan IP address internet yang terhubung dengan virtual machine kita. Nah, sekarang teman-teman kita akan coba ya menggunakan bridge network. Kita setting dulu, kita pilih klik kanan, kita pilih setting. Kita pilih network. Nah, ini kan masih NAT ya, kita ubah ke bridge adapter. Terus untuk name-nya itu kita pakai yang wireless, yaitu internet yang terhubung dengan host OS kita. Nah, jadi teman-teman kita akan cek ya apakah IP address virtual machine kita itu sama dengan IP address internet yang telah terhubung pada host OS kita. Nah, kita klik saja IP address. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Coba kita akan cek apakah sama dengan IP internet yang sudah terhubung pada host OS kita. Kita kliknya yang ini ya, karena saya pakainya internet yang ini. Nah, jadi ini teman-teman, ini merupakan IP address pada internet yang sudah terhubung dengan host OS saya, dan ini adalah IP address pada virtual machine. Untuk IP address pada virtual machine kita itu 192.168.43.84 atau 84-nya itu kita bisa ibaratkan X. Dan untuk IP address internet yang sudah terhubung dengan host OS saya itu 192.168.43.97 atau X. Jadi ini sudah sama ya IP address antara virtual machine dengan internet yang sudah terhubung dengan host OS saya. Nah, karena IP address-nya sama, jadi sekarang kita coba ping ke Google, seharusnya bisa ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini sudah bisa, berarti untuk bridge network ini kita sudah berhasil. Nah, teman-teman tidak terasa ya, kita sudah mempelajari video sampai bridge network. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari host only network. Nah, jadi teman-teman inilah simulasi dari host only network. Nah, jika kita menggunakan host only network, ini kita dapat langsung terhubung antara Ghost OM atau virtual machine kita ke host only interface kita. Nah, jika virtual machine kita atau Ghost OM kita ini sudah dapat terhubung ke host only interface yang ada pada host OS kita itu, kita dapat berkomunikasi antara virtual machine dengan host OS kita melalui IP address, karena virtual machine dan host OS kita ketika kita menggunakan host only network itu akan mendapatkan IP yang sama. Nah, jadi teman-teman, sebelum itu kita harus membuat dulu ya nah teman-teman, kita harus membuat dulu device untuk host only-nya. Nih, saya sudah, nah kebetulan ini saya sudah membuatnya. Kita cek ya pada kontrol panel kita mengenai network dan internet kita. Ini sudah ada ya VirtualBox host only network. Nah, jika kita menggunakan Windows itu akan sudah otomatis ada VirtualBox host only network. Tetapi jika kalian menggunakan macOS atau Linux, kalian dapat membuatnya di files, terus kalian pilih host network manager. Nah, kalian tinggal create, nanti kalian membuat dan akan otomatis di sini itu ada ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan praktek untuk host only networknya. Sebelum itu kita harus setting dulu ya. Kita pilih setting, kita pilih network. Untuk ini kita ganti yang ke host only adapter.
Untuk name-nya itu sesuai device yang kalian tadi buat. Kebetulan saya sudah buat ya teman-teman. Kita pilih oke. Kita start. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengecek ya apakah IP pada virtual mesin kita itu sama dengan internet yang terhubung atau ke VirtualBox host only adapter. Sebelum itu kita harus meremove IP address yang sebelumnya. Kita klik sudo dh client -r and post 3. Nah, nih teman-teman. Jadi ini IP address-nya sudah kita remove ya. Sekarang kita masukkan lagi. Kita cek apakah sudah sama IP address-nya. Kita masukkan lagi, berarti kita kasih perintah sudo dh client and post 3. Kita klik IP address. Nah, jadi teman-teman, untuk IP address pada virtual mesin kita ini 192.168.56.100.2 atau yang belakang itu X ya teman-teman. Coba kita lihat apakah sama dengan VirtualBox host only networknya. Kita klik 2 kali, kita pilih details. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ini sama. Jadi teman-teman, ini VirtualBox-nya kita kan IP address-nya sudah sama ya dengan host only interface kita. Jadi coba kita akan mengeping dari virtual mesin kita ke host OS kita. Ping coba kita akan ping 192.168.56.1. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, mengapa sih tidak dapat ping dari IP address dari VirtualBox ke host OS kita? Itu karena terdapat Defender firewall pada laptop kita. Dan ini membuat laptop kita terlindungi serta tidak dapat diping dari luar. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai Defender firewall pada laptop kita. Oke teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan mengenai disable Windows firewall ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari Windows Defender firewall yang ini teman-teman. Kita klik. Nah, ini ya. Nah, jika teman-teman ini menggunakan software Defender, ini pasti akan berwarna hijau ya teman-teman. Nah, untuk cara menonaktifkannya itu kita tinggal pilih yang turn Windows Defender firewall on off. Nah, ini itu kita turn off ya. Nah, yang bawah juga sama. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini merupakan menunjukkan kalau ini adalah bahaya ya teman-teman. Nah, coba kita lihat apakah virtual mesin kita ini dapat mengeping ke host OS kita melalui IP address. Kita klik saja ping dan memasukkan IP address pada host OS kita, yaitu 192.168.56.1. Seharusnya ini bisa ya teman-teman, karena ini sudah terhubung. Nah, ini sudah terhubung teman-teman. Jadi untuk disable Defender firewall-nya itu sudah berhasil dan sudah dapat berkomunikasi antara virtual mesin dengan host OS kita. Nah teman-teman, ini kita bisa kembalikan lagi ya, karena ini tuh dapat membahayakan software kita. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan melanjutkan video yaitu internal network part 1. Jadi teman-teman, inilah merupakan simulasi internal network. Nah, jika virtual mesin kita menggunakan network tipe internal network, maka dia tidak berhubungan lagi dengan host OS kita. Dengan kita menggunakan internal network, dapat menghubungkan antara VM1 dengan VM yang lainnya. Jadi sebelum kita melakukan internal network, kita harus men-setting terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pilih saja setting, kita pilih network. Ini kita ganti dengan internal network. Nah, untuk name-nya itu kita bisa ganti ya teman-teman. Kita ketik saja internal 1.
kita klik OK. Nah, untuk Ubuntu Server Clone juga sama. Kita klik internal network. Nah, untuk name-nya itu harus sama dengan Ubuntu Server yang satunya tadi ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ketika kita menggunakan internal network, kedua virtual mesin kita itu tidak mendapatkan IP address. Nah, caranya itu kita harus menggunakan dulu static IP address. Untuk menggunakan IP static, kita bisa kembali lagi menggunakan bridge adapter atau bridge network ya teman-teman. Kita setting dulu seperti biasa. Ini kita menggunakan bridge adapter, kita klik OK. Yang clone juga sama. Sudo nano /etc netplan installer config. Nah, jadi teman-teman di situ kan ada tulisan true ya. True itu menandakan bahwa akan merequest IP address secara otomatis pada DHCP server. Tetapi jika kita menggunakan internal network, itu tidak ada DHCP servernya. Oleh karena itu kita tidak mendapatkan IP dari DH server, sehingga akan tetap merequest IP address. Untuk itu kita harus menonaktifkan DHCP yang request. Untuk DHCP yang 4 kita klik aja true menjadi no. Setelah itu kita enter, kita sejajarkan di sini, kita ketik addresses. Saya ingin menggunakan IP address yaitu kita Ctrl X untuk menyimpan, yes, enter. Kita klik sudo netplan apply. Nah, setelah itu kita akan mengecek IP-nya. Nah, teman-teman, ini sudah berhasil untuk mendapatkan IP. Sekarang kita ke yang server clone. Perintahnya sama, yaitu sudo nano etc netplan dan sebagainya. Kita enter. Untuk DHCP yang tadinya true itu saya sudah ganti menjadi no, dan untuk addressnya saya kasih 192.168.1.2. Setelah itu kita Ctrl X, sudo netplan apply. Kita kasih IP, kita akan cek. Nah, jadi ini sudah memiliki IP pada Ubuntu server yang satu dengan Ubuntu server clone. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai internal network part 2. Nah, karena tadi kita masih menggunakan bridge network, sekarang kita ubah menjadi internal network. Kita pilih network. Nah, ini diganti menjadi internal network. Kita klik OK. Nah, sekarang kita akan mengecek IP address pada masing-masing virtual mesin kita. Nah, ini jadi teman-teman, setiap virtual mesin kita sudah memiliki IP address. Nah, kita sekarang akan mengeping antara virtual mesin satu dengan virtual mesin yang kedua. Kita ping 192. Nah, jadi teman-teman, ini sudah bisa ya, berarti untuk materi internal network ini sudah berhasil. Nah, sekian itu saja video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.